Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dalam final project yang membuat suatu program interaktif. Ada interaksi antara user dan program. Di sini kami membuat program game berupa tic-tac-toe player versus player. Sebelumnya, perkenalkan, saya Iqbal Pandu Santoso dan rekan saya ada Benedictus Erwin dan Mutiara Setia Rini. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu latar belakang kami membuat program game dari Tic-Tac-Toe ini. Tic-Tac-Toe merupakan permainan yang dimainkan oleh dua pemain menggunakan papan atau matriks berukuran 3x3. Pemain pertama ini menandai petak dengan simbol X dan pemain berikutnya dengan O, yang kemudian bergantian antara satu sama lain. Nah, tujuannya itu untuk membentuk deretan triple X atau triple O, baik secara horizontal atau mendatar, vertikal ataupun diagonal. Nah, di sini alasan kami memilih untuk membuat program tic-tac-toe itu mengapa? Karena tic-tac-toe itu merupakan salah satu permainan yang cocok untuk mengasah kemampuan pemrograman. Dalam proyek ini, kami berkesempatan untuk mengimplementasikan berbagai konsep yang telah kami pelajari sebelumnya, yaitu seperti percabangan, perulangan, array, struct, fungsi, sorting, dan searching. Nah, dari melalui proyek ini, kami dapat memperdalam pemahaman kami tentang pemrograman dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut. Kemudian lanjut untuk algoritma program yang kami buat. Nah, program ini dimulai dengan menampilkan welcome menu seperti welcome to simple tic-tac-toe, PVP atau player versus player. Di sini nanti akan diawali dengan dikeluarkannya visualisasi dari bentuk game dari tic-tac-toe ini. Kemudian di sini user itu nantinya akan diminta untuk menginisialisasi jumlah ronde yang akan dimainkan. Selain itu juga program ini merupakan game player versus player sehingga nanti juga diawali dengan inisialisasi nama untuk kedua player dan dilanjutkan dengan menampilkan status awal atau stats awal yang berisikan skor player serta aturan bermainnya. Di sini aturannya ada 4 dan kemudian di bawah aturannya nanti akan diberikan keterangan mengenai address atau alamat yang bisa diakses oleh user dalam mengisi simbol X atau O. Nah, untuk memasukkan address itu harus diberi spasi dalam menginputkannya. Nantinya program ini akan menentukan giliran dan simbol yang digunakan player secara random. Nah, masing-masing player ini nantinya akan diminta untuk memasukkan alamat matriks yang telah ditampilkan sebelumnya seperti 00, 01, 11, 22, dan yang lainnya yang diinginkan untuk mencapai kemenangan itu. Nah, apabila salah satu player itu telah berhasil membuat pattern secara horizontal, vertikal, maupun diagonal, nah ini maka nantinya loop inisialisasi alamat ini akan berhenti dan user yang menang ini akan mendapat 20 poin tambahan. Nah, namun apabila tercapai keadaan trace atau seri, maka seluruh kolom yang sudah terinisialisasi namun tidak ada yang berhasil menang. Nah, di sini maka loop akan berhenti dan kedua player mendapatkan 5 poin tambahan. Di situ seperti gambar di samping, gambar di samping untuk gambar yang pertama merupakan salah satu player ada yang menang sehingga nantinya loop ini akan berhenti. Jika ada yang menang maka tambah 20 seperti gamma ini, yang menang maka di pair stats maka yang bertambah menjadi 20 itu gamma, sedangkan gala itu masih 0 poinnya. Untuk gambar kedua itu secara random gala yang pertama, gala yang lebih dulu untuk memasukkan simbol X-nya. Kemudian gamma untuk simbol O bergantian sampai hampir penuh. Di sini karena sudah penuh tapi tidak ada yang berhasil untuk membuat pattern triple X atau triple O yang secara horizontal, vertikal maupun diagonal, maka program akan mengeluarkan ties itu sehari dan keduanya akan diberi skor 5 poin. Di sini player statsnya akan update dari round sebelumnya karena gamma telah mendapatkan skor 20 maka di sini gamma menjadi 25 dan gala dari skor 0 menjadi 5. Lanjut untuk algoritma program yang selanjutnya, di sini program ini akan melakukan looping sesuai jumlah round atau putaran yang diinisialisasi, yang round yang telah diinputkan oleh user sebelumnya. Nah, di sini apabila looping itu telah selesai, nanti program akan menampilkan urutan round berdasarkan performa dari setiap playernya. Nah, di sini performanya ini akan ditampilkan secara berurutan, secara menaik atau ascending.
dari gambar ini bisa dilihat dari end of battle atau recap. Di sini Gala mendapatkan skor di round 1 itu 0, round 2 itu 5. Sedangkan Gama untuk round 1-nya 20 dan round 2-nya 5. Nah, kemudian program akan menampilkan performa setiap player ini secara menaik, diurutkan secara menaik. Nah, karena Gala itu round 1-nya itu hanya 0 dan round 2-nya 5, maka di sini diurutkan dari yang kurang baik sampai yang terbaik. Di sini dari 1 2, sedangkan Gama karena round 2-nya ini lebih kecil, maka di sini 2 kemudian baru 1. Nah, di sini player yang memiliki skor rata-rata tertinggi ini akan menang. Namun apabila kedua player ini memiliki skor rata-rata sama, maka program nantinya akan mencetak no one wins atau tidak ada pemenang dalam permainan. Untuk kasus yang ini, karena rata-rata dari skor Gama ini melebihi dari Gala, maka program akan mencetak Gama yang menang. Lanjut untuk bagian dari detail dari source code-nya. Diawali dengan library iStream, kemudian ada cstring, ada ctime, kemudian cstdelete. Nah, library iStream ini fungsinya itu untuk menangani operasi input dan output. Kemudian cstring ini digunakan untuk mewadai tipe variabel string yang ada pada program. Kemudian ada ctime ini digunakan dalam perintah sistem pause nantinya, yang ada di dalam kode nantinya. Dan kemudian untuk cstdelete ini digunakan untuk generate angka acak dalam fungsi rand nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan using namespace std. Kemudian dilakukan deklarasi string bervariabel format dengan ukuran array 3 dan 3. Nah, ini digunakan untuk deklarasi aturan matriks 3 kali 3 dalam papan tic-tac-toe. Kemudian ada string map dengan array ukuran 3 dan 3 ini merupakan deklarasi dari alamat matriks. Kemudian di sini ada integer number round itu diinisialisasi sebagai 0. Nah, ini adalah deklarasi variabel putaran atau round. Itu juga dengan integer temp. Lanjut. Kemudian di sini ada fungsi void input kemudian di sini ada fungsi void input menu yang parameternya itu pemain P dengan array ukuran 2 dan integer n. Nah, fungsi ini itu untuk menampilkan halaman awal permainan. Di dalamnya terdapat proses inisialisasi jumlah round dan nama untuk kedua player itu. Selain itu juga terdapat pemanggilan fungsi yang lain, yaitu ada fungsi start, print R1, dan close. Nah, di sini awalnya itu dilakukan dengan program akan mengeluarkan welcome to simple tic-tac-toe PVP. Kemudian di sini akan ada pemanggilan fungsi yang lain yaitu print R1. Di sini fungsi ini itu untuk menampilkan visualisasi dari game tic-tac-toe itu seperti apa. Kemudian akan ditampilkan lagi how many rounds you want to play. Kemudian user itu diminta untuk memasukkan berapa kali round game yang ingin dimainkan. Kemudian ada kode CIN ignore. Kemudian program akan meminta untuk memasukkan nama dari player pertama dan kedua dengan cout input p1 kedua name. Kemudian ada deadline CIN p0.name CIN p1.name ini dengan mengakses struct. Kemudian ada pemanggilan fungsi yang lainnya. Di sini dengan dipanggil fungsi start dengan parameter p,1 di sini. Fungsi ini itu untuk menampilkan start dari masing-masing player. Untuk awalnya semua playernya itu diinisialisasi skornya menjadi 0. Kemudian di sini juga ada pemanggilan fungsi rows. Fungsi rows ini untuk menampilkan aturan-aturan dalam permainan tic-tac-toe ini. Kemudian yang terakhir itu dengan menampilkan type the address below to insert X atau O. Nah, di sini diminta untuk memasukkan address atau alamat dalam memasukkan X atau O itu di mana. Kemudian untuk fungsi yang kedua itu void rows. Void rows ini dipanggil di fungsi input menu tadi. Fungsi rows ini menampilkan aturan permainan tic-tac-toe yang harus dipatuhi player. Nah, fungsi ini akan menampilkan rules-rulesnya seperti input X atau O by typing the address below. Kemudian ada get your opponent. Kemudian ada don't exploit the game. Kemudian ada input the address with a space. Kemudian fungsi yang lainnya itu ada print R1 yang bertipe data void. Di sini fungsi ini merupakan fungsi yang menampilkan visualisasi permainan tic-tac-toe pada halaman awal. Nah, fungsi ini dipanggil di fungsi yang sebelumnya yaitu menu tadi. Di sini akan mengeluarkan gambaran mengenai matriks dari permainan tic-tac-toe itu seperti apa. Kemudian lanjut, fungsi selanjutnya itu ada format yang bertipe data void. Nah, fungsi ini akan mencetak petunjuk letak atau alamat matriks yang bisa dipilih player untuk menginput di mana elemen itu dalam matriks. Nah, ini akan menampilkan visualisasi seperti ini. Jadi jika posisi 00 itu akan ada di sebelah kiri atas, sedangkan 2 spasi 2 itu ada di sebelah kanan bawah seperti ini. Nah, ini juga ada peringatan untuk dalam menginput address itu
harus menggunakan spasi. Untuk program yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut dengan saya bakal menjelaskan slide 11 sampai 17. Pertama-tama saya Erwin dengan NIM 420.176. Kita lanjut. Di pertama ini kita punya fungsi print matrix. Pokoknya di sini itu buat menampilkan matriks di tiap langkah. Jadi kita nggak perlu bikin ini berapa banyak kali gitu. Jadi lebih populer buat nge-print matrix. Di sini ada logika-logikanya itu nested for loop dan lain-lainnya buat nge-print. Nah, dan di sini kita punya dua fungsi untuk hasilnya retyping dengan integer ini bakal ngasilin 0 atau 1. Ada dua, satunya ini buat nentuin player A atau player B yang mulai duluan, lalu di sini tuh buat nentuin player A atau player B yang udah mulai duluan tadi itu ngisi X atau O. Lanjut, slide 12. Kita punya fungsi in between itu jadi buat ngeprint ini jadi dari acak itu dia bakal ngeprint it's bla 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 name to fill X atau to fill O. Ini bakal manggil struct dengan struct member. Di sini kita punya populate matrix atau reset matrix. Jadi tiap ronde itu, kalau ronde ini selesai dan mulai lagi, dia bakal di reset dulu biar kosong. Terus kita punya check occupied return type-nya kan boolean. Di sini ada logic buat kalau misalnya di matriks tersebut itu udah ada X atau O, itu bakal output address is occupied. Terus return true bakal balik ke main function. Terus dia bakal keluarin di main function juga. X, Y ini bisa dibilang kolom, ini baris yang diinputkan oleh user. Nah, kita di sini punya modify matrix. Modify matrix di sini ini fungsinya itu buat ngeganti matrix yang tadi itu dengan X atau O. Setelah user itu nginput lalu dicek kalau udah checklist semua apa syarat yang udah perlukan buat lanjut setelahnya yaitu modify matrix itu ya langsung dijalankan modify matrix buat ganti X atau O kalau alamatnya itu udah valid. Lalu di sini ada fungsi check matrix dengan return type boolean. Ini bakal buat ngecek syarat tentang tiap pemain yang melakukan langkah. Ini buat horizontal, ini buat vertikal, ini buat diagonal kiri, diagonal kanan. Kalau salah satu ini terpenuhi, dia bakal return true, kalau enggak semua false. Lalu kita punya fungsi start. Ini tuh buat ngeprint statistik pemain di awal permainan. Ini tiap akhir ronde. Ini bakal panggil struct member score, struct member. Oke, lanjut. Sini kita punya main function atau driver utama dari game tic-tac-toe kita. Ini langkah pertama itu kita bakal initialize instance. Kita bakal bikin instance dari struct array of struct, jadinya dengan sini 2. Terus kita initialisasi score-nya itu 0 kedua player. Kita panggil input menu itu dari sini sampai sini. Ya pokoknya buat welcome, seperti welcome menu. Dan kita bakal input round nama player 1, player 2. Terus kita ada for loop ini buat ngelakuin sesuai dengan berapa banyak ronde bakal ngulang. Pertama kita bakal print ronde keberapa ini. Habis itu kita bakal ini ada logic ini buat bagian ini. Nah, bagian ini buat mempersiapkan pemain untuk mulai kalau mereka berdua itu setuju buat mulai, kita bisa input Y atau Y besar. Besok bakal lanjut. Sekian. Baik, saya Mutiara Setiarini akan melanjutkan penjelasan dari source code yang telah dibuat. Setelah kedua player bersiap untuk memainkan permainan tic-tac-toe ini, program akan mencetak file. Kemudian program akan mendeklarasikan dan menginisialisasi random X dengan binary 2 yang berfungsi untuk menentukan elemen X atau O yang digunakan untuk player secara acak. Dan juga program juga akan menginisialisasi dan
mendeklarasi dan menginisialisasi current play dengan binary range yang digunakan untuk menentukan giliran atau urutan player bermain secara random. Setelah itu, program akan mencetak pemain yang akan bermain terlebih dahulu. Kemudian, program akan memanggil fungsi populate mat yang berfungsi untuk mereset matrix, dan juga program akan mendeklarasikan kolom, baris, dan juga rep count. Rep count di sini digunakan untuk counter langkah di dalam permainan. Selanjutnya, di sini terdapat loop utama permainan untuk pergantian kedua player. Secara garis besar, dalam loop ini terdapat percabangan. Yang pertama adalah if current play sama dengan atau bernilai 0, atau dengan ini maka player pertama akan bermain dulu. Kemudian setelah itu program akan memanggil fungsi in between yang digunakan untuk mencetak giliran player bermain. Setelah itu player akan disuruh untuk menginisialisasi kolom dan juga baris sesuai dengan aturan yang telah dicetak oleh program. Selanjutnya, program akan mengecek dengan fungsi occupied apakah suatu alamat matriks yang diinisialisasikan oleh player sudah terisi sebelumnya atau belum. Jika belum terisi, maka program akan melanjutkan dengan memanggil fungsi modmat, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengganti suatu alamat matriks dengan elemen yang merepresentasikan player yang bermain tersebut. Namun apabila pada saat pemanggilan check occupied ternyata suatu alamat matriks telah terisi, maka program akan melakukan looping hingga user memasukkan alamat matriks yang valid. Dan dengan ini, counter langkah akan bertambah. Setelah itu, program akan mengecek apakah suatu counter langkah sudah mencapai 9 langkah atau belum. Apabila belum sampai dengan 9 langkah, maka permainan akan tetap berlanjut dengan ditandai adanya pemanggilan fungsi printmat yang berfungsi untuk mencetak struktur matriks 3x3. Setelah itu, program akan mengecek apakah dalam suatu round ini telah terjadi atau terdapat pemenang. Apabila kondisi terpenuhi, maka loop akan berhenti dan permainan pun akan berakhir. Namun apabila pada saat pemanggilan fungsi checkmate ternyata belum ada player yang menang, maka program akan berlanjut dan giliran bermain akan dipindah ke player yang lain. Nah, setelah itu melanjutkan percabangan counter langkah tadi. Apabila counter langkah sudah 9 atau lebih, maka program akan keluar dari loop dan permainan dengan ini akan berakhir. Nah, kemudian di sini adalah lanjutan dari percabangan giliran player. Di sini else di sini adalah apabila current play bernilai bukan sama dengan 0. Hampir mirip dengan if yang current play sama dengan 0 tadi. Di sini program akan memanggil fungsi in between untuk mencetak player yang akan bermain, yang akan giliran bermain. Setelah itu player juga akan diminta untuk menginisialisasi kolom dan juga baris sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian program akan mengecek dengan memanggil fungsi check occupied apakah suatu alamat matriks tersebut sudah terisi atau belum. Apabila belum, maka program akan tetap berjalan dan program akan memanggil suatu fungsi bernama modmat untuk mengganti suatu alamat matriks dengan simbol ataupun lambang yang merepresentasikan player yang bermain. Kemudian counter langkah di sini akan bertambah. Nah, selanjutnya program akan mengecek kembali apakah suatu counter langkah sudah mencapai 9 langkah atau belum. Apabila belum mencapai 9 langkah, maka program akan tetap berlanjut dan program akan mengecek kembali apakah suatu round ini sudah didapatkan pemenangnya atau belum. Apabila checkmate bernilai
true, maka program akan keluar dari loop. Namun apabila checkmate belum terpenuhi kondisinya, maka program akan tetap berlanjut dan giliran bermain akan dipindah ke player yang lain. Nah, melanjutkan pada percabangan counter langkah tadi, apabila langkah telah mencapai 9 atau lebih, maka program akan keluar dari loop dan permainan akan berakhir. Nah, setelah player menyelesaikan permainan, player round suatu round, maka program akan menghitung dan juga mencetak skor. Program di sini secara general memiliki 2 kategori skor. Yang pertama, apabila suatu counter langkah kurang dari 9, maka dengan hal ini dapat berarti bahwa sudah didapatkan pemenang dalam round tersebut. Nah, di kondisi ini pemenang akan mendapatkan skor plus 20, sedangkan yang kalah akan mendapatkan skor 0. Kemudian kategori skor yang kedua, apabila counter langkah sama dengan 9 atau lebih dari 9, maka pada kondisi ini terjadi ties atau tidak ada pemenang, sehingga kedua player mendapatkan skor 5 sama rata. Setelah menghitung dan mencetak skor, program akan memanggil fungsi stat yang digunakan untuk menampilkan statistik skor kedua player. Nah, setelah kedua player menyelesaikan seluruh round permainan, program akan mencetak end of battle atau menampilkan rekapitulasi permainan yang sudah dimainkan. Di sini, program akan mendeklarasikan P1 best dan juga P2 best yang digunakan untuk menyimpan informasi performa atau skor kedua player. Nah, di sini program akan mencetak performa pemain pada setiap round. Setelah itu, program juga akan mengurutkan dan menampilkan round berdasarkan skor tertinggi pada kedua player. Pada program ini, tipe sorting yang digunakan adalah tipe bubble sort. Nah, di akhir permainan, program akan menentukan pemenang dengan cara menghitung average score atau skor rata-rata kedua pemain. Di sini, program akan mendeklarasikan average pertama dan average kedua yang bertipe variable float. Kemudian, program akan menghitung total skor kedua player dengan menggunakan looping for. Apabila telah didapatkan total skor kedua pemain, maka program akan membagi total skor kedua pemain dengan jumlah round atau putaran yang telah dimainkan. Apabila skor rata-rata pemain pertama lebih besar daripada skor rata-rata pemain kedua, maka player pertama akan menang. Namun, apabila skor kedua player sama, maka tidak ada pemenang dan program akan mencetak no one wins. Nah, selanjutnya, apabila player kedua memiliki skor rata-rata yang lebih tinggi daripada player pertama, maka player kedua menang dan program akan mencetak player kedua name win. Nah, di sini program telah selesai. Selanjutnya terdapat line code system pause. Di sini sistem pause ini berfungsi untuk memberikan jeda waktu untuk pengguna sebelum pengguna menutup program. Setelah itu program telah selesai. Baik, begitu saja penjelasan dari final project praktikum pemrograman dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.